Halo teman-teman yang terkasih di Siantar dan sebenarnya semua yang menonton video ini ya di mana saja mereka ada. Nah, hari ini saya mau menjelaskan sesuatu. Saya mengaku sebenarnya bahwa saya buat salah waktu menerjemahkan Yohanes pasal 1 ayat 1. Ada kesalahan di situ. Nah, mari saya membacakannya. Okay? Pada permulaan ada firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Nah, sebenarnya itu benar, tetapi bukan itu yang dikatakan. Saya lupa menjelaskan, saya lupa tambah kata sudah. Biar saya bacakan lagi. Pada permulaan sudah ada firman. Dan firman itu sudah ada bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Adalah penting ada sudah di situ. Sebab sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Yesus tidak mempunyai permulaan. Jadi, dia tidak pernah tidak ada. Dia adalah Elohim. Atau kalau dalam bahasa Inggris, dia adalah God. Sangat penting ini. Sebelum ada alam semesta, Yesus sudah ada. Nah, ini sangat sekali penting. Sebelum dia ada, jangan percaya kepada orang yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Yesus tidak diciptakan, Yesus menciptakan. Yesus menciptakan segala sesuatu. Dan dia ada sebelum segala sesuatu. Jadi, bagaimana dia bisa menciptakannya kalau dia tidak sudah ada sebelum hal-hal yang diciptakannya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat urutan waktu, bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab ditulis atau bukan waktu mereka ditulis, tetapi pada zaman mereka terjadi. Ini adalah ayat yang paling pertama. Sebab bahkan sebelum Elohim menciptakan langit dan bumi, Elohim sudah ada. Dan Yesus adalah Elohim menurut ayat yang baru kita baca. Dia pada permulaan sudah ada firman. Nah, firman itu Yesus. Dan firman itu sudah ada bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Yang sama ada pada permulaan bersama Elohim. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus adalah Elohim. Dan kita juga melihat bahwa Elohim itu Tritunggal. Elohim Tritunggal. Pikir tentang ini. Waktu Yesus lahir dari Maria, perawan itu.
Yesus pada waktu itu, pada waktu dia lahir, dia menjadi manusia. Tetapi sebenarnya sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada. Putra itu sudah ada. Dia diutus oleh Bapaknya untuk datang ke dunia ini untuk menjadi manusia. Supaya sebagai manusia, ia dapat mati menggantikan kita. Dan dengan demikian, karena dia dihukum mati menggantikan kita, kita dapat diselamatkan. Nah, saya mau memperlihatkan Kolose, mulai dengan pasal 1 ayat 9. Sebab ada lagi tentang fakta bahwa Yesus sudah ada sebelum alam semesta. Oke, mari kita membaca di sini. Karena sebab ini juga, sejak hari kamu mendengar, maaf, harus pakai kacamata. Karena sebab ini juga, sejak hari kami mendengarnya, kami tidak berhenti mendoakan kamu dan berhasrat bahwa kamu dapat dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala hikmat dan pengertian kerohanian, supaya kamu dapat berjalan layak untuk Tuhan dengan sukarela menyenangkannya dalam segala hal. Saya tambah memberi komentar di sini tentang itu. Sebenarnya orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan sudah menerima hidup yang kekal, melayaninya dengan sukarela karena mengasihi dia. Jadi dengan bukan harus dipaksa, bukan karena takut akan ke neraka kalau tidak taat. Kita taat karena kita sudah pasti akan ke neraka. Yesus sudah memberikan hidup yang kekal. Jadi kita sudah pasti kita akan ke surga. Dan oleh karena itu dengan sukarela kita menaatinya. Kita melayaninya. Kita memujinya. Kita menyanyi tentang dia. Oke? Baca lagi di sini. Saya baca ayat 10 sekali lagi. Supaya kamu dapat berjalan layak untuk Tuhan dengan sukarela menyenangkannya dalam segala hal. Dengan berbuah dalam setiap pekerjaan baik dan dengan bertambah dalam pengetahuan mengenai Elohim. Dikuasakan dengan segala kekuasaan menurut dominasinya yang mulia, pada segala kesabaran dan kepanjang sabaran dengan kegembiraan, dengan mengucap syukur kepada Bapa yang sudah membuat kita layak untuk menjadi pengambil bagian dari warisan orang-orang kudus dalam terang, yang sudah meluputkan kita dari kewenangan kegelapan dan sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Nah, kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita sudah diluputkan dari kekuasaan atau kewenangan kegelapan di dunia ini. Kita sudah diselamatkan dan kita sudah luput dari nasib pergi ke neraka. Kita tidak akan ke neraka. Kita pasti ke surga. Okay? Baca lagi. Ayat 14. Yang di dalamnya kita mempunyai penebusan melalui darahnya,
yaitu pengampunan dosa-dosa. Ada orang yang bilang, waktu kita percaya pada Yesus, ada pengampunan dari dosa. Mereka bilang, bukan dosa-dosa. Tetapi menurut ayat ini, dari dosa-dosa. Jadi bukan hanya dari dosa asal yang ada orang yang pakai istilah itu, dosa asal. Tetapi menurut ayat ini, dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Dengan kita percaya pada Yesus, kita luput dari itu, kita diampuni, ditebus, supaya kita pasti ke surga. Okay? Yang, yaitu Yesus, yang adalah wujud Elohim yang tak kelihatan, yang sulung sebelum setiap makhluk. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Apakah takhta-takhta atau pertuanan atau pemerintah atau kewenangan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Dan Ia ada sebelum segala sesuatu. Nah, itu yang saya bilang pada semula khotbah ini. Yesus ada sebelum segala sesuatu. Dan oleh Dia, segala sesuatu terikat bersama-sama. Jadi dalam bahasa Inggris, by Him all things consist. Jadi Yesus, karena Yesus segala sesuatu diikat bersama-sama. Seperti Yesus adalah seperti lem supaya alam semesta tidak lutus. Jadi kita melihat yang disebut gravity dalam bahasa Inggris, gravity, daya yang menarik kita ke bumi supaya kita tidak terbang, ya. Kita bisa jalan kaki karena ada sesuatu yang menarik kita ke bumi. Ada daya itu di seluruh semesta alam. Itu adalah daya Yesus. Yesus yang menarik semua. Kita tidak bisa mengerti betapa hebat Yesus, betapa kuatnya, dayanya begitu besar, kita tidak bisa mengerti. Kalau Yesus bisa menarik segala sesuatu supaya bulan tetap putar di sekitar bumi ini, bumi putar dari matahari dan lain-lain. Kalau Dia begitu berkuasa, pasti Dia cukup kuat untuk menyelamatkan barang siapa yang akan percaya kepadanya. Baca sedikit lagi di sini. Dan Ia adalah kepala tubuh, yaitu eklesia, yang adalah permulaan, yang sulung dari antara orang-orang mati, supaya dalam segala sesuatu Ia yang unggul. Dalam segala sesuatu, Yesus adalah yang unggul.
Yesus adalah nomor satu. Yesus adalah yang paling tinggi, yang paling mulia. Jauh di atas segala yang dapat kita pikirkan. Kita tidak bisa mengerti sebenarnya. Tapi hebat Yesus. Tapi yang penting hari ini saya mau kita jangan lupa bahwa Yesus adalah mampu menciptakan segala sesuatu dan sudah menciptakannya. Dan kalau dia begitu mampu, dia pasti mampu memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang akan percaya kepadanya. Dia mati, disalib, dihukum mati, dia dengan sukarela dia menyerahkan diri, dihukum mati, menggantikan kita supaya kita bisa ke surga. Dia lebih kuat daripada neraka, lebih kuat daripada maut, dan dengan kita hanya beriman kepadanya, kita menerima hidup yang kekal. Dan kita tidak harus menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab Yesus sudah menyelamatkan kita dan dia tidak perlu ditolong oleh kita. Oke, itu cukup untuk kali ini. Demi pertolongan dari Tuhan, nanti akan ada video lagi dan hari kita berdoa. Bapa kami, saya mendoakan semua orang yang menonton video ini. Kalau ada yang belum menerima hidup yang kekal, tolong Bapa supaya mereka akan beriman kepada Yesus dan jangan mereka beriman kepada diri mereka sendiri, tapi hanya kepada Yesus saja supaya mereka menerima hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.